2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan risiko bunuh diri. Yang pertama adalah pendahuluan. Bunuh diri merupakan masalah kesehatan yang utama, di mana angka kematian akibat bunuh diri sendiri ini secara global mencapai persentase hingga 1,4% dari seluruh kematian di seluruh dunia. Faktor risikonya seperti depresi, gangguan pengguna narkoba, dan juga psikosis. Selain itu, ada juga beberapa faktor lainnya seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan makan, dan trauma, serta gangguan mental organik yang juga berkontribusi menjadi faktor risiko bunuh diri. Sebanyak lebih dari 800 orang di dunia meninggal dikarenakan bunuh diri setiap tahunnya. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang akan meninggal karena bunuh diri pada tahun 2020. Angka mortalitas akibat bunuh diri pada tahun 2015 adalah 10,7 per 100 ribu, yang artinya akan ada satu kematian dalam 20 detiknya. Kemudian di sini juga ada contoh kasus di mana ada klien bernama Tuan W dengan umur 48 tahun, klien berjenis kelamin laki-laki dengan status perkawinan sebagai duda, beragama Islam, dan pendidikan terakhir klien adalah SLTA. Klien masuk Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2020 dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Tuan W dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta oleh keluarganya dikarenakan tiba-tiba klien berupaya bunuh diri. Tuan W melakukan percobaan bunuh diri hingga 2 kali. Tuan W mulai menunjukkan gangguan jiwa kurang lebih 1 tahun yang lalu. Klien dirawat di Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta untuk kedua kalinya. Terakhir dirawat di Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tahun 2019. Dalam keluarga klien, tidak ada anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan jiwa yang sama. Klien merupakan anak kedua dari ketiga bersaudara. Klien sudah berkeluarga dan klien berperan sebagai seorang ayah dari kedua anaknya, laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, Tuan W juga sempat putus obat selama kurang lebih 2 bulan dan istri klien meminta cerai pada tahun 2019, sehingga pada saat ini klien tinggal di rumah bersama ibu dan juga kakaknya. Dari hasil pengajian, pada Tuan W berbicara lambat, nyambung ketika diajak berbicara, akan tetapi klien juga sulit untuk mengawali pembicaraan. Klien mengatakan menyukai seluruh anggota tubuhnya walaupun terdapat bekas luka pada pergelangan tangan kanan dan juga kiri pasien. Bahkan klien juga merasa bersyukur terhadap dirinya sendiri. Klien punya perasaan gagal, tidak berguna, dan merasa hidupnya itu tidak bahagia. Klien juga mengatakan ingin segera sembuh dan pulang untuk berkumpul kembali bersama keluarganya. Klien kooperatif ketika dilakukan wawancara, namun kontak mata klien kurang karena klien lebih cenderung untuk memandang satu titik, bukan untuk memandang lawan bicaranya. Penampilan dalam berpakaian, klien rapi dan sesuai dengan pakaian yang dianjurkan pihak rumah sakit. Klien dapat beraktivitas secara mandiri tanpa bantuan walaupun secara perlahan-lahan. Selanjutnya adalah konsep teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep teori. Yang pertama ada definisi bunuh diri. Bunuh diri merupakan kematian yang disebabkan karena percobaan untuk melukai diri sendiri dengan tujuan untuk mati. Menurut Crosby et al. 2011. Menurut Damayanti 2014, bunuh diri merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kematian secara disengaja, dilakukan oleh dirinya sendiri dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang menurut WHO 2019, bunuh diri merupakan tindakan disengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Bunuh diri sering dikaitkan dengan gangguan mental seperti depresi. Namun tidak hanya itu, banyak orang melakukan tindakan bunuh diri karena tidak mampu menghadapi tekanan hidup seperti masalah keuangan, putus hubungan, dan penyakit kronis. Jadi bunuh diri didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terencana untuk menyakiti diri sendiri, tujuan mengakhiri hidupnya. Next. Ada epidemiologi. Secara global, jumlah kematian akibat bunuh diri
di dunia mencapai 793.000 jiwa pada tahun 2016. Jumlah tertinggi ditemukan di Eropa dengan nilai 31,9% dan Asia Tenggara nilai 26,5%, serta jumlah terendah di Mediterania Timur dengan jumlah 7,8%. Hal ini banyak terjadi pada kelompok usia produktif usia 20 sampai 34 tahun sebesar 79%. Di Indonesia sendiri itu kematian akibat bunuh diri ada sebesar 3,4% dengan perbandingan menurut jenis kelamin lebih tinggi itu laki-laki daripada perempuan. Adapun tingkatan dari bunuh diri ada 3, yaitu yang pertama isyarat bunuh diri. Isyarat bunuh diri yaitu perilaku tidak langsung, memiliki ide bunuh diri tapi tidak disertai dengan ancaman. Seseorang yang biasanya ditandai dengan isyarat bunuh diri yaitu tampak gelisah, merasa putus asa, dan merasa bersalah. Biasanya itu orang akan mengungkapkan ungkapan segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya, menganggap dirinya itu sudah tidak berharga lagi. Yang kedua ada ancaman bunuh diri, yaitu perkataan atau ungkapan untuk melakukan bunuh diri disertai dengan rencana persiapan. Dalam keadaan ini, pendampingan pada orang tersebut harus diperketat lagi, karena jika ada salah kesempatan sedikit saja itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Yang ketiga, percobaan bunuh diri, yaitu melakukan tindakan melukai diri sendiri dengan tujuan mengakhiri hidupnya. Pada tingkatan ini, seseorang itu sudah mencoba tindakan bunuh diri seperti gantung diri, meminum racun, atau memotong urat nadi, dan juga bisa menjatuhkan diri dari ketinggian. Adapun tanda-tanda bunuh diri diantaranya yaitu membicarakan tentang bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan kematian. Mulai mencari akses memiliki senjata api, kemudian menarik diri dari teman, keluarga, dan sahabat. Lalu perubahan suasana hati yang parah, merasa putus asa atau terjebak dalam suatu masalah, mengkonsumsi minuman keras meningkat, tidur jauh lebih lama dari biasanya atau malah memiliki masalah tidur, kemudian mudah marah yang tidak terkendali, mulai memberikan barang-barang pribadi kepada orang lain, menunjukkan perilaku merusak atau menyakiti diri sendiri, kemudian mengungkapkan perpisahan pada orang-orang sedekat seolah tidak akan bisa bersama lagi. Kemudian yang terakhir ada berkembangnya perilaku cemas dan gelisah. Menurut Durkheim ada tipe bunuh diri secara sosiologi dibagi menjadi 4. Yang pertama egoistic suicide, adanya bunuh diri dengan adanya integrasi sosial lemah, kepentingan individu lebih tinggi dari sosial, dan hubungan sosial tidak mengikat, di mana aktivitas yang dilakukan seorang ini hubungan sosialnya itu sangat kurang sekali, atau bisa itu orang tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga cenderung akan menyebabkan keterasingan dan tekanan beban hidup yang dibebankan itu hanya seorang diri, sehingga jika dibiarkan dalam beberapa waktu yang lama dapat melakukan tindakan bunuh diri. Yang kedua ada altruism suicide, yaitu kebalikan dari tipe egoistik, di mana kepentingan kelompok itu lebih tinggi daripada individu. Demi menjaga keutuhan dan solidaritas kelompok, hal yang utama. Dia dapat melakukan apapun untuk menjaga keutuhannya. Dan, pola pikir yang kuat itu dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, di mana merasa apapun yang dilakukan demi keutuhan bersama dan persatuan yang dapat menjadikan tindakan untuk kelompok, bisa menyebabkan melakukan upaya bunuh diri untuk kepentingan kelompok tersebut. Contohnya itu seperti adanya bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok atau oknum yang mempunyai paham radikal atau tidak sama dengan paham nasionalisme yang ada di negaranya. Kemudian yang ketiga, autonomy suicide. Itu terjadi karena adanya aturan tujuan dan aspirasi seorang yang menurun, kemudian nilai dan norma semakin melemah. Norma yang dijadikan sebagai aturan itu dapat mengalami perubahan dan menghilang tanpa arah, sehingga dapat menyebabkan seseorang itu menjadi kebingungan dan frustasi.
Yang ketiga, yang keempat, fatalistic suicide, yaitu kebalikan dari tipe anomik, di mana nilai dan norma yang kuat di masyarakat sehingga membuat tekanan dan ketidakberdayaan pada seorang individu tersebut. Selanjutnya, adapun cara atau bentuk bunuh diri. Menurut Vladeta Adekgros et al. 2008, cara yang paling sering dijumpai pada seseorang yang melakukan bunuh diri di antaranya yaitu meminum racun atau pestisida, menggantungkan diri, menenggelamkan diri, menggunakan senjata api atau bahan peledak, dan melompat dari ketinggian. Dari berbagai macam cara ini, cara yang digunakan menurut jenis kelaminnya itu yang digunakan pada pria biasanya itu seperti gantung diri dan menggunakan senjata api dengan cara kekerasan. Sedangkan pada wanita cenderung memilih cara yang tidak terlalu kejam dan tidak mematikan, seperti meminum racun dan menenggelamkan diri. Faktor penyebab bunuh diri. Faktor penyebab bunuh diri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor kesehatan, faktor lingkungan, dan faktor sejarah. Faktor kesehatan di mana ada gangguan kecemasan, depresi, penggunaan zat, skizofrenia, penyakit kronik dan akut. Untuk faktor lingkungannya berupa pelecehan, penindasan, kesulitan ekonomi, pengalaman bunuh diri dari seseorang, sehingga dapat menyebabkan stres atau berkepanjangan sehingga memunculkan keinginan untuk bunuh diri. Yang ketiga, faktor sejarah, di mana pengalaman bunuh diri sebelumnya, yang seseorang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya, dan riwayat bunuh diri keluarga. Adapun dalam tabel ini faktor bunuh diri secara kronik dan akut, yaitu secara kronik ada upaya bunuh diri sebelumnya, rawat inap baru-baru ini, hidup sendiri, riwayat keluarga bunuh diri, populasi LGBT, pengalaman masa kecil yang merugikan, tekanan hidup, penyakit mental, penyakit fisik, pengangguran, dan usia lanjut. Faktor risiko bunuh diri akut, di mana ada ide bunuh diri, ketidakberdayaan, anomia, kecemasan atau agitasi, penyimpangan perasaan, ketidakpatuhan terhadap perawatan, penarikan diri, kemarahan atau balas dendam, kenekatan, suasana hati, dan perubahan kepribadian, penggunaan zat, dan keputusasaan. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai psikopatologi atau psikodinamika klien dengan risiko bunuh diri. Jadi, di sini saya berdasarkan dengan model adaptasi Stuart pada tahun 2009, ada respon adaptasi klien dipengaruhi oleh beberapa determinan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada faktor predisposisi, di mana merupakan faktor penunjang atau faktor pendukung adanya masalah psikososial pada klien. Faktor predisposisi pada klien ini dalam kasus tersebut adalah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, klien ini mulai menunjukkan gangguan jiwa dan telah 2 kali dirawat di Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah faktor presipitasi, di mana hal ini terdiri dari stimulus atau pencetus dari masalah psikososial, di mana merupakan persepsi klien dalam bentuk tantangan, ancaman maupun tuntutan. Dalam kasus Tuan W di atas, selama kurang lebih 2 bulan, klien ini putus obat. Selain itu, hubungan keluarga klien juga tidak harmonis, yang ditunjukkan dengan perceraian antara klien dengan istrinya. Sehingga pada saat ini, klien ini tinggal bersama dengan ibu dan juga kakaknya di rumah. Selanjutnya adalah respon terhadap stresor, yaitu segala bentuk penilaian terhadap stresor yang dilakukan oleh individu yang merupakan penilaian dari stresor tersebut, sehingga berguna untuk menentukan masalah psikososial yang dihadapi. Nah, berdasarkan kasus di atas, secara kognitif, klien ini menganggap bahwa segala stresor yang datang kepada klien merupakan sebuah gangguan. Sedangkan secara afektif, klien memiliki perasaan gagal, tidak berguna, dan juga merasa hidupnya tidak bahagia karena hidup klien ini sendiri monoton. Selanjutnya adalah secara behavioral, klien ini melakukan tindakan menciderai diri sendiri dengan melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tali. Selanjutnya adalah sumber coping.
Sumber coping ini sendiri merupakan suatu strategi yang digunakan oleh klien, baik secara internal maupun eksternal, yang dilakukan sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, dalam kasus di atas, klien ini memilih untuk diam, walaupun klien ini memiliki ibu dan kakak yang tinggal dalam satu rumah, ketika klien ini menghadapi suatu permasalahan yang datang kepada dirinya, klien ini memilih untuk diam dan jarang bercerita kepada keluarganya, bahkan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan personal ability klien atau kemampuan individu klien dalam pemecahan masalah ini tidak efektif. Selanjutnya adalah mekanisme coping yang merupakan segala tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam kasus tersebut, klien ini berfokus pada mekanisme coping dengan emosi, di mana segala stresor yang datang kepada dirinya seperti faktor predisposisi dan faktor presipitasi mengakibatkan dilampiaskan dalam bentuk perilaku percobaan bunuh diri yang sempat klien lakukan sebanyak 2 kali dengan cara gantung diri. Dalam hal ini, klien ini mengarah pada respon coping yang maladaptif, yaitu perilaku mencederai diri sendiri. Selanjutnya adalah rentang respon, di mana dalam rentang respon ini sendiri ada 2 arah ya, arah ke kiri dan juga arah ke kanan. Untuk arah ke kirinya sendiri ada peningkatan diri yang menjadi bentuk respon adaptif. Sebaliknya, arah kanan perilaku destruktif diri secara tidak langsung, kemudian ada perilaku pencederai diri sendiri, dan juga perilaku bunuh diri menjadi respon maladaptif dari rentang respon perlindungan diri. Perilaku destruktif ini meliputi segala tindakan atau perbuatan yang mencakup seluruh aktivitas bunuh diri yang apabila tidak dicegah maka dapat berakibat buruk hingga mengarah pada kematian. Perilaku mencederai diri sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Di mana jika secara langsung diantaranya merupakan seluruh tindakan atau bentuk aktivitas bunuh diri yang telah direncanakan, seperti bentuknya itu seperti gantung diri, kemudian meminum racun, melompat dari ketinggian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perilaku mencederai diri secara tidak langsung ini, di mana suatu individu tersebut melakukan aktivitas atau tindakan yang berisiko tinggi mencederai dirinya sendiri, seperti melakukan penyalahgunaan zat atau narkoba, kemudian ada mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan juga tidak patuh pada pengobatan. Selanjutnya adalah psikodinamika dari klien dengan risiko bunuh diri. Di sini, Herbert Hendin ini pada tahun 1992 menjelaskan bahwa psikodinamika pada bunuh diri terdiri dari pemaknaan umum terhadap bunuh diri sebagai berikut. Yang pertama adalah death as retaliatory abandonment, yaitu upaya bunuh diri atau risiko bunuh diri merupakan membuat sebuah ilusi penguasaan dari sebuah situasi melalui kendali mereka terhadap hidup dan juga matinya. Hal ini menjadi usaha untuk mengurangi perasaan takut akan kematian. Yang kedua adalah death as revenge. Bunuh diri ini dianggap sebagai ekspresi keinginan tertekan untuk membunuh perasaan kehilangan hal yang dicintainya. Dalam hal ini, bunuh diri ini dilakukan untuk mengganti kemarahan atau perilaku kekerasan yang mungkin saja dapat dilampiaskan yang tidak dapat direpresikan, sehingga tindak kekerasan atau bunuh diri menjadi suatu penyelesaian dari pertentangan emosi tersebut pada individu tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah death as reunion. Jadi bunuh diri sebagai reuni ini dianggap sebagai kesenangan atau fantasi yang dari dilahirkan kembali atau merupakan suatu reuni dengan objek yang telah hilang melalui tindakan bunuh diri. Kematian ini dianggap sebagai hal yang atraktif atau menarik bagi klien, lebih dari sekedar melarikan diri dari krisis atau permasalahan yang ia alami. Yang terakhir adalah death as self-punishment or atonement. Jadi, kematian ini dianggap sebagai hukuman terhadap diri sendiri akibat rasa bersalah terhadap suatu objek atau rasa bersalah terhadap seseorang yang dicintainya. Dengan melakukan perilaku mencederai diri sendiri dan atau objek, maka individu tersebut akan berpikir bahwa dengan menyelesaikan permasalahannya melalui penebusan sekaligus balas dendam melalui cara bunuh diri tersebut. Selanjutnya adalah diagnosa medis dan keperawatan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Diagnosa medis sendiri dari kasus yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi, kita bisa disimpulkan bahwa diagnosa medis yang dapat ditegakkan yang dialami oleh Tuan W adalah skizofren paranoid atau F20.
Sedangkan diagnosa keperawatannya yang muncul ada dua, yaitu risiko bunuh diri dan harga diri rendah. Risiko bunuh diri ini ditandai dengan apa pada klien ya? Yang pertama itu klien pernah ada riwayat untuk percobaan bunuh diri. Kemudian yang kedua, data objektifnya yaitu adanya bekas sayatan di tangan seperti itu. Kemudian harga diri rendahnya ditandai dengan pasien mengatakan bahwa dirinya itu gagal, hidupnya tidak berguna seperti itu. Kemudian bicaranya juga lambat dan kontak mata yang kurang seperti itu. Jadi diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah risiko bunuh diri dan harga diri rendah. Next. Kemudian untuk rencana tindakan keperawatan sendiri sesuai dengan 3S gitu ya. Yang pertama yaitu diagnosa keperawatan risiko bunuh diri dengan tujuan dan kriteria hasilnya sesuai dengan RSLKI, yaitu tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan diharapkan kontrol diri meningkat. Kontrol diri terhadap apa? Yaitu kontrol diri terhadap bunuh dirinya pasien. Seperti dengan kriteria hasilnya ancaman verbalisasi ancaman kepada orang lain cukup meningkat, perilaku menyerang cukup meningkat, dan perilaku melukai diri sendiri atau orang lain juga cukup meningkat. Dengan intervensi sesuai psikinya yaitu menggunakan pencegahan bunuh diri. Observasinya seperti identifikasi gejala risiko bunuh diri, identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri, dan sebagainya. Kemudian terapeutik yang dapat dilakukan yaitu libatkan pasien atau keluarga dalam perencanaan mandiri, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan, kemudian lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri, kemudian berikan lingkungan dengan pengamanan yang ketat dan mudah dipantau. Artinya di sini berikan lingkungan dengan pengamanan yang ketat, yaitu dengan menghindarkan benda-benda tajam dari sekitar pasien seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya yaitu edukasi yang bisa diberikan, yaitu anjurkan mendiskusikan perasaan yang dialami kepada orang lain, kemudian menganjurkan menggunakan sumber pendukung seperti layanan spiritual dan penyedia layanan. Kemudian kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi pemberian obat ansietas atau antipsikotik sesuai indikasi. Kemudian kolaborasi tindakan keselamatan kepada TWA dan rujuk ke pelayanan kesehatan mental jika perlu. Kemudian untuk diagnosis yang kedua yaitu harga diri rendah. Tujuan dilakukan tindakan keperawatan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan diharapkan status harga diri klien meningkat. Dengan intervensi berdasarkan psikinya yaitu menggunakan promosi harga diri. Observasinya yang bisa dilakukan adalah monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Tadi kan pasien mengatakan bahwa dirinya gagal seperti itu. Jadi dimonitor apakah verbalisasi merasa gagalnya itu masih terus berkelanjutan atau tidak seperti itu. Kemudian terapeutik yang bisa dilakukan, next, yaitu motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Kemudian diskusikan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berikan umpan balik positif atas peningkatan mencapai tujuan. Berikan umpan balik positif atas peningkatan pencapaian tujuan ini lebih pada memberikan pujian seperti itu. Jadi kita memberikan umpan balik positif kepada apa yang sudah dicapai oleh pasien seperti itu. Kemudian edukasi yang bisa dilakukan adalah jelaskan pada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien dan anjurkan mempertahankan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setelah itu latih cara berpikir dan berperilaku positif dan latih pernyataan kemampuan positif diri pasien. Next. Nah, kemudian penata laksanaan dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan. Untuk penata laksanaan medisnya, yaitu terdapat dua penata laksanaan, yaitu yang pertama berdasarkan farmakologis atau obat-obatan, kemudian terapi. Obat-obatan yang bisa diberikan kepada pasien yaitu obat antidepresan untuk mengurangi depresi, kemudian lithium, mood stabilizing ini untuk menurunkan atau menstabilkan mood pasien. Kemudian agen antipsikotik
kemudian anti-ansietas ini untuk menurunkan kecemasan pada pasien. Kemudian selanjutnya adalah ECT. ECT ini adalah kejut listrik yang biasanya dilakukan kepada pasien yang mengalami mengalami gangguan risiko bunuh diri. Kemudian terapi yang bisa dilakukan yang pertama adalah manajemen diri. Terapi ini dilakukan bersama pendamping untuk menjalankan pengaturan aktivitas dan pemikiran. Kemudian support group. Terapi ini bertujuan untuk membuat klien tidak memiliki suicidal thought atau pemikiran bunuh diri. Kemudian teknik coping bersama, sahabat nasihat dan sahabat kontrol. Kemudian teknik spiritual. Nah, pada teknik spiritual ini lebih mengarahkan pasien pada mengutamakan pada bagaimana cara beribadah dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, seperti itu. Kemudian terapi afeksi berbasis keluarga. Next. Kemudian penata laksanaan yang dapat dilakukan pada pasien yaitu terdiri dari dua, yaitu SP pasien dan SP keluarga, seperti itu ya. Pada SP pertama pasien dapat dilakukan intinya pada SP1 ini adalah mengenal masalah risiko bunuh diri dan jelaskan cara untuk mencegah bunuh diri serta menjauhkan benda-benda bahaya yang berpotensi untuk mendukung tindakan bunuh diri pada pasien. Kemudian SP2 pasien itu mengevaluasi dari SP1, kemudian berikan pujian dan latih pasien mengidentifikasi aspek positif yang berasal dari keluarga serta lingkungan dan latih melakukan afirmasi dan bantu pasien menyusun jadwal kegiatan. Kemudian SP3 pasien itu yang pertama adalah evaluasi kegiatan harian pasien sesuai dengan SP1 dan SP2, kemudian latih pasien menyusun rencana masa depan baik jangka pendek maupun jangka panjang dan bantu pasien menyusul jadwal kegiatan latihan selanjutnya. Kemudian SP4 pasien evaluasi hasil kegiatan SP1 sampai SP3, kemudian latih pasien untuk melakukan 2 aktivitas harian seperti yang sudah direncanakan dan bantu pasien menyusun jadwal kegiatan 2 aktivitas harian lanjutan dan berikan pujian atas keberhasilan pasien atas pencapaiannya. Kemudian untuk strategi pelaksanaan pada keluarga, SP1-nya yaitu mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi pada keluarga yang saat merawat pasien dengan risiko bunuh diri, kemudian edukasikan keluarga tentang penyebab proses terjadinya, tanda gejala dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian edukasi menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif serta edukasi peran keluarga cara merawat pasien dengan mengontrol ide pasien untuk bunuh diri itu sendiri. Kemudian SP2 keluarga, evaluasi kegiatan keluarga dalam memberikan pujian, kemudian latih cara memberikan penghargaan pada pasien, menciptakan suasana positif dalam keluarga, dan anjurkan membantu pasien menyusun sesuai jadwal dan memberikan pujian. Jadi intinya pada SP keluarga ini adalah bagaimana cara kita untuk mengajarkan kepada keluarga untuk memberikan pujian serta membantu keluarga untuk menyusun rencana kegiatan seperti itu. Kemudian SP3 keluarga, evaluasi kegiatan keluarga dan memberikan pujian gitu ya. Kemudian bersama keluarga berdiskusi dengan pasien tentang harapan masa depan serta langkah-langkah mencapainya. Kemudian anjurkan membantu pasien sesuai jadwal dan memberikan pujian. Kemudian SP4 keluarga, evaluasi kegiatan keluarga, kemudian bersama keluarga berdiskusi tentang langkah dan kegiatan mencapai harapan masa depan dan jelaskan follow up ke PKM, tanda kambuh dan rujukannya seperti apa, kemudian anjurkan membantu pasien sesuai jadwal dan memberikan pujian juga. Jadi intinya pada SP ini, baik SP pasien maupun SP keluarga itu diawali dengan evaluasi pada SP2 gitu ya, evaluasi dari SP sebelumnya dan diakhiri dengan pujian atau reinforcement seperti itu. Kemudian evaluasi yang diharapkan dari tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan baik itu pada pasien dan keluarga. Yang pertama, kemampuan yang diharapkan pada pasien dapat menyebutkan cara mengamankan benda-benda berbahaya, kemudian menyebutkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri dan menyebutkan aspek positif diri, serta menyebutkan coping konstruktif untuk mengatasi masalah dan rencana masa depan seperti apa. Serta pasien dapat membuat rencana
di masa depan. Kemudian kemampuan yang diharapkan pada keluarga dapat menyebutkan pengertian bunuh diri dan proses terjadinya bunuh diri, menyebutkan tanda dan gejala resiko bunuh diri, menyebutkan cara merawat pasien dengan bunuh diri, dan membuat jadwal aktivitas dan minum obat klien di rumah, serta memberikan pujian atas kemampuan pasien. Seperti itu. Kesimpulan dari presentasi dari kelompok 15 pada hari ini yaitu bunuh diri merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan cara mengelukai diri sendiri yang dapat mengakibatkan kematian. Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi kejadian tindakan bunuh diri, salah satu adalah faktor ekonomi. Selain itu, tekanan hidup yang dialami oleh seorang individu juga dapat berdampak pada tindakan bunuh diri. Risiko bunuh diri merupakan suatu masa di mana belum terjadi tindakan bunuh diri. Risiko bunuh diri dapat diketahui melalui tindakan verbal maupun non-verbal. Adanya pemikiran-pemikiran tentang bunuh diri menjadi tanda dan gejala risiko bunuh diri, serta penata laksanaan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan pemberian farmakoterapi dan ECT, serta psikoterapi baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, strategi pelaksanaan keperawatan klien risiko bunuh diri juga dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan penata laksanaan risiko bunuh diri, baik itu penata laksanaan keperawatan secara SP secara pasien maupun SP secara keluarga. Seperti itu. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 15. Kami dari tim kelompok mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.